Bagaimana mungkin sebuah wilayah kecil di Eropa bisa berkali-kali mengguncang dunia? Sebuah tempat yang indah, dipenuhi pegunungan, kota tua, dan laut biru, tetapi juga menyimpan sejarah perang, perpecahan, dan konflik yang sangat panjang. Di kawasan inilah, satu tembakan pistol pernah memicu perang dunia. Dan hingga hari ini, Balkan masih dikenal dengan julukan yang mengerikan, Tongmesiu Eropa. Tapi, sebenarnya, kenapa Balkan dijuluki seperti itu? Untuk memahaminya, kita harus melihat letaknya terlebih dahulu. Balkan adalah kawasan di Eropa Tenggara yang mencakup negara-negara seperti Serbia, Bosnia and Herzegovina, Kroasia, Montenegro, North Macedonia, Albania, hingga sebagian wilayah Greece dan Bulgaria. Wilayah ini berada di persimpangan antara Eropa dan Asia. Letaknya sangat strategis. Selama ribuan tahun, jalur perdagangan, pasukan perang, dan pengaruh budaya melewati kawasan ini. Karena itulah, Balkan hampir tidak pernah benar-benar sepi dari perebutan kekuasaan. Berbagai kerajaan besar pernah datang dan pergi, mulai dari Kekaisaran Romawi, lalu Kekaisaran Bizantium, hingga Ottoman Empire yang menguasai sebagian besar Balkan selama ratusan tahun. Selama masa Ottoman, Balkan berubah menjadi wilayah dengan campuran budaya yang sangat kompleks. Sebagian masyarakat memeluk Islam, sementara sebagian lain tetap mempertahankan Kristen Ortodoks dan Katolik. Bahasa, tradisi, dan identitas masyarakat juga berkembang berbeda-beda. Akibatnya, Balkan menjadi tempat di mana banyak identitas hidup berdampingan dalam satu wilayah yang sama. Dan disinilah akar masalahnya mulai terbentuk. Karena ketika sebuah wilayah dihuni oleh banyak kelompok dengan sejarah dan kepentingan berbeda, konflik akan jauh lebih mudah muncul, terutama ketika kekuasaan besar mulai melemah. Pada abad ke-19, Kekaisaran Ottoman perlahan kehilangan pengaruhnya di Balkan. Banyak bangsa di kawasan ini mulai ingin membentuk negara sendiri. Semangat nasionalisme menyebar ke seluruh Eropa, dan Balkan menjadi salah satu wilayah yang paling terpengaruh olehnya. Orang Serbia mulai membayangkan Serbia Raya. Bangsa Bulgaria memiliki ambisi sendiri. Orang Yunani ingin memperluas wilayahnya. Begitu pula bangsa-bangsa lain di Balkan. Masalahnya, wilayah mereka sering saling bertumpuk. Satu kota bisa dihuni oleh orang Serbia, Kroasia, Bosnia, Albania, dan kelompok lainnya sekaligus. Semua merasa memiliki hubungan sejarah dengan tanah yang sama. Perbedaan agama membuat situasi semakin rumit. Di Balkan, identitas agama sering melekat kuat pada identitas bangsa. Serbia banyak beragama Kristen Ortodoks. Kroasia didominasi Katolik. Sementara Bosnia memiliki populasi Muslim yang besar akibat pengaruh Ottoman. Perbedaan ini bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal identitas, sejarah, dan politik. Lalu muncul masalah berikutnya. Balkan bukan hanya penting bagi masyarakat lokal. Kawasan ini juga diperebutkan oleh kekuatan besar Eropa. Rusia mendukung bangsa Slavia Ortodoks seperti Serbia. Sementara Kekaisaran Austria-Hongaria ingin memperluas pengaruhnya ke Balkan. Ottoman berusaha mempertahankan wilayah yang tersisa. Negara-negara Eropa lainnya juga ikut memperhatikan kawasan ini karena letaknya sangat strategis. Akhirnya, Balkan berubah menjadi wilayah penuh ketegangan. Bayangkan sebuah ruangan penuh bahan peledak, sementara banyak pihak membawa api di tangannya masing-masing. Dan pada awal abad ke-20, percikan itu akhirnya benar-benar muncul. Tanggal 28 Juni 1914, di kota Sarajevo, seorang nasionalis muda bernama Gavrilo Princip menembak pewaris tahta Austria-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand. Peristiwa itu terjadi hanya dalam hitungan detik, namun dampaknya mengubah dunia. Austria-Hongaria marah dan menyatakan perang terhadap Serbia.
Rusia membela Serbia, Jerman mendukung Austria-Hongaria, Inggris dan Prancis ikut terlibat. Dalam waktu singkat, seluruh Eropa terseret ke dalam World War I. Puluhan juta orang tewas, kekaisaran besar runtuh, peta dunia berubah, dan semua itu bermula dari Balkan. Sejak saat itulah Balkan semakin dikenal sebagai Tongmesiu Eropa. Namun konflik di kawasan ini ternyata belum berakhir. Setelah Perang Dunia Pertama, lahirlah Yugoslavia, sebuah negara yang mencoba menyatukan berbagai bangsa Slavia Selatan dalam satu pemerintahan. Di dalam Yugoslavia, hidup berbagai kelompok berbeda. Ada Serbia, Kroasia, Bosnia, Slovenia, Macedonia, Montenegro, dan lainnya. Mereka memiliki bahasa yang mirip, tetapi sejarah dan identitas yang berbeda. Untuk beberapa waktu, Yugoslavia berhasil menjaga persatuan, terutama di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Tito memerintah dengan kuat dan menjaga agar konflik etnis tidak muncul ke permukaan. Namun, setelah ia meninggal pada tahun 1980, perlahan-lahan ketegangan lama mulai kembali muncul. Ekonomi Yugoslavia melemah, nasionalisme bangkit lagi, masing-masing wilayah mulai ingin memisahkan diri. Dan pada tahun 1990-an, Yugoslavia akhirnya pecah. Perpecahan itu berubah menjadi perang yang sangat brutal. Di Bosnia and Herzegovina, tetangga yang sebelumnya hidup berdampingan berubah menjadi musuh. Kota-kota dihancurkan, ribuan orang kehilangan rumah. Banyak warga sipil menjadi korban. Salah satu tragedi paling kelam adalah Srebrenica Massacre, ketika ribuan warga Bosnia Muslim dibunuh dalam waktu singkat. Dunia kembali melihat Balkan sebagai kawasan yang rapuh dan mudah meledak. Seolah bara konflik lama tidak pernah benar-benar padam. Namun Balkan bukan hanya tentang perang. Di balik sejarah kelamnya, kawasan ini sebenarnya memiliki budaya yang sangat kaya. Musik tradisional, makanan khas, kota tua peninggalan Ottoman, gereja kuno, benteng batu, hingga pemandangan alam yang luar biasa indah membuat Balkan menjadi salah satu wilayah paling menarik di Eropa. Kota seperti Dubrovnik terkenal karena tembok kotanya yang menghadap Laut Adriatik. Mostar dikenal dengan jembatan tua bersejarah yang menjadi simbol perdamaian. Sementara Kotor dikelilingi pegunungan dan teluk yang sering disebut salah satu yang terindah di Eropa. Hari ini, banyak negara Balkan perlahan berubah menjadi lebih stabil. Sebagian bergabung dengan European Union, sebagian lainnya masuk ke NATO. Generasi mudanya mulai membangun kehidupan baru. Namun, sejarah panjang Balkan tetap meninggalkan jejak yang dalam. Karena di kawasan ini, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam cerita keluarga, dalam identitas bangsa, dan dalam ingatan masyarakatnya. Itulah sebabnya Balkan disebut Tongmesiu Eropa. Bukan karena wilayah ini selalu dipenuhi perang, tetapi karena begitu banyak sejarah, agama, budaya, dan kepentingan bertemu di satu tempat yang sama selama ratusan tahun. Dan ketika semua itu saling bertabrakan, bahkan percikan kecil pun bisa mengubah dunia.